Salam Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat baik. Walaupun sekarang kita dalam satu situasi yang sulit oleh karena pandemik COVID-19 ini, tapi kita semua tetap percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita sekarang ada di hari ini, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan iman Kristen. Hari inilah hari di mana 2000 tahun yang lalu Yesus menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib, supaya engkau dan saya mendapat jaminan yang kekal di dalam namanya. Kuasa darah Yesus itu telah menyelesaikan semua dosa kita. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengar firman lebih jauh, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ada di hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan iman Kristen kami. 2000 tahun yang lalu, Yesus, engkau menyelesaikan dosa kami di atas kayu salib. Engkau mati, engkau merelakan dirimu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini umat-Mu memperingatinya dengan ibadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena situasi pandemi corona yang terjadi di negeri kami yang belum selesai. Tapi dengan iman kami meyakini, ya Tuhan, situasi ini akan berlalu. Sebagaimana Yesus menyelesaikan dosa kami dengan sempurna di kayu salib, Tuhan akan menyelesaikan juga pandemik ini secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap membaca firman-Mu, merenungkan, memikirkan, menghayatinya. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran ini. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa mengerti, memahami kebenaran ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Beri dia kekuatan, kesanggupan untuk bisa menyampaikannya kepada semua jemaat. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19. Dua bagian yang kita akan baca, bagi kitab Kolose maupun kitab Yohanes. Kita baca kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya ke-30. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya satu pasal ini ya, karena ini berbicara tentang penyaliban Yesus sampai kepada kematiannya. Saya baca saja ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, mari kita baca di pembacaan yang kedua dalam Kolose. Kolose pasal 2 ayat ke-13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang terjadi di kayu salib? Apa yang dikerjakan Yesus kayu salib itu? Dalam nats pembacaan kita, di kayu salib itulah Yesus menyelesaikan segala sesuatunya. Dan di kayu salib itulah Yesus, Tuhan kita, menghapuskan semua surat hutang yang mendakwa kita. Semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita kerjakan. Semua sudah diselesaikan. Kata menghapuskan itu adalah menghilangkan, melenyapkan, membuat tidak berguna, cancel out, membuat itu di cancel, tidak berguna sama sekali lagi. Jadi semua tuntutan-tuntutan terhadap kita orang percaya, tuntutan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, karena semua sudah digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Dan yang menarik, dalam Injil Yohanes dipakai satu kata itu, tetelestai, sudah selesai. Nah, perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Kenapa Yesus minum anggur asam ini, saudara? Dikatakan tadi supaya genaplah apa kata kitab suci. Jadi Yesus mati untuk menggenapi apa dikatakan oleh Alkitab, kitab suci. Makanya kitab suci kita luar biasa. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan itu benar. Dan semua sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kata tetelestai ini dipakai dalam dua hal, dua pengertian. Yang pertama, Bapak Ibu, dipakai untuk suatu pembayaran, tagihan, yaitu sesudah engkau membeli segala sesuatu, ya, tagihan itu datang dan itu harus dilunasi tagihan itu. Kata dipakai tetelestai. Atau ketika engkau dalam satu perlombaan lari, engkau berlari sedemikian rupa dan engkau mencapai garis finish, atau satu tugas tertentu yang diselesaikan, tugas itu selesai sampai tuntas, maka katanya dipakai tetelestai. Dalam konteks Yohanes ini, atau dipakai Injil Yohanes dalam konteks Yesus kayu salib ini adalah, Bapak Ibu, ini menunjuk kepada segala sesuatu yang menyangkut dosa manusia, itu Yesus selesaikan dengan sempurna. Dan semua tuntutan-tuntutan tentang dosa itu sudah selesai. Keadilan Allah, murka Allah, hukuman Allah atas dosa, keadilan Allah terpenuhi di situ. Dan itu semua diselesaikan oleh Yesus, sudah selesai. Sehingga kita tidak lagi ditimpa murka yang kekal. Kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus ini. Seharusnya saudaraku, yang disalib itu adalah kita, karena kita yang berdosa. Tetapi yang luar biasa, Allah menggantikan itu. Paulus pakai istilah, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Yesus tidak pernah kenal dosa, tapi dibuat. Maka dikatakan Yesus mati menggantikan kita. Yesus mengganti. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang Kristen tidak menghargai karya Yesus ini, maka betapa ngerinya dia. Berarti dia tidak mengerti betapa luar biasanya Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan mau supaya dia selamat. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, yang diselesaikan Yesus adalah seluruh karya penebusan kita. Atau sudah saya katakan, surat hutang dosa itu
sudah dilunasi oleh Yesus. Surat hutang kita, surat hutang dosa kita sudah lunas. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kalau Yesus sudah lunasi hutang dosa kita, kita jangan berhutang lagi kepada dosa. Kita jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan mau lagi melakukan dosa atau berbuat dosa. Karena dosa itu sudah diselesaikan. Dosa, kesalahan, kejahatan kita terhadap Allah telah diselesaikan. Betapa berdosanya kita saudara dengan Tuhan. Bahkan di bagian lain Yakobus 4 ayat 4 katakan kita ini musuhnya Allah. Engkau adalah musuh Allah. Tetapi saudaraku, lewat karya Yesus engkau telah didamaikan. Maka dikatakan Paulus, berilah dirimu didamaikan. Penderitaan karena dosa juga sudah diselesaikan oleh Yesus. Bapak Ibu, banyak orang menderita karena dosa. Dan dosa itu, penderitaan itu sudah selesai. Seringkali Bapak Ibu kita mengutip ayat yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Penyakit-penyakit karena dosa itu hanya bisa diselesaikan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus sudah mati untuk itu semua. Ia menderita untuk itu semua. Apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib itu, saudara? Yesus telah datang memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Sehingga persembahan darah itu, korban itu sudah selesai. Sehingga engkau tidak perlu membawa lembu, tidak perlu membawa apapun lagi ke salib Kristus itu. Hanya engkau perlu bawa dirimu. Tuntutan hukum Taurat, segala sesuatu disucikan oleh darah. Ibrani 9:22. Tuntutan itu telah digenapi oleh Yesus di kayu salib itu. Itu yang diselesaikan di kayu salib, saudara. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Yesus mengalahkan iblis. Yesus mengalahkan setan. Sehingga iblis tidak punya kuasa lagi atas hidup manusia. Coba kita buka ayat itu, saudaraku. Yohanes 12 ayat 31. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Setan tidak berkuasa lagi atas kita. Sehingga saya heran kalau masih ada orang-orang Kristen yang pergi mencari setan melalui apa? Ke dukun-dukun. Memakai ilmu kebal, jimat-jimat. Dalam pelayanan saya, saudara, banyak orang yang kami sudah layani dilepaskan dari belenggu setan ini. Setan kalah, setan tidak lagi berkuasa. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib ini, saudaraku? Yesus telah membayar lunas, membayar tunai, sehingga tidak ada hutang apapun lagi dengan dosa, iblis, kuasa gelap, setan, termasuk maut sekalipun. Karena maut itu sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 22. Musuh yang terakhir dan binasakan adalah maut. Sehingga engkau tidak perlu takut kepada kematian itu. Engkau tidak perlu takut kepada kematian yang bersifat jasmani. Saya heran, saudara, orang sekarang lebih banyak takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan. Orang sekarang lebih banyak takut kepada corona daripada mereka takut untuk berbuat dosa. Padahal virus itu tidak terlihat sama. Tuhan juga tidak terlihat. Kita tidak bisa lihat Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan itu ada.
Kita tidak bisa lihat virus corona itu, tapi kita tahu dia ada. Tapi kenapa engkau dan saya lebih takut kepada virus itu? Kenapa engkau dan saya tidak lebih takut kepada Tuhan? Lewat perenungan kita ini, saudara, mari kita lebih takut kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, jangan engkau takut kepada manusia, kepada apapun yang bisa membunuh tubuhmu. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan juga jiwamu, dan bisa dilemparkan ke api neraka. Itulah yang harusnya engkau takuti. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, lewat karya kematian Yesus ini, maka orang berdosa mendapat jaminan sorgawi. Ketika pencuri yang ada di sebelah Yesus, dia hanya kata, ingatlah ya Tuhan, ingatlah akan aku. Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu berbicara jaminan kekal. Orang yang percaya kepada Yesus lewat karya kematian Yesus salib, maka dia mendapat jaminan surgawi. Dosa apapun yang kau perbuat, Yesus sudah melunasi di kayu salib. Caranya bagaimana sehingga kau mendapatkan jaminan dan pengampunan ini? Engkau hanya datang kepada Yesus. Bapak Ibu, saya mau katakan secara hukum, secara yuridis, semua dosa manusia dulu, sekarang, akan datang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Karena kematiannya ini, Bapak Ibu, kematian Yesus ini, kalau kita baca tadi di dalam Kolose 2, itu ditulis dalam bentuk aorist kulminatif. Ini penekanan pada hasil yang telah selesai. Active voice itu berbicara kualitas kerja. Berbicara kualitas kata kerja. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus ini memang tidak hanya berlaku untuk yang lalu, sekarang, tetapi ini berlaku terus sampai yang akan datang. Jadi manusia yang berdosa di masa lalu, sekarang, sampai yang akan datang, ketika engkau datang kepada Yesus, maka dosamu diselesaikan, dosamu diampuni. Jadi secara hukum, ketika dikatakan sudah selesai, maka karyanya sudah selesai. Pekerjaan di salib itu sudah selesai. Sehingga Yesus tidak dua kali mati lagi untuk kita. Cukup satu kali. Dan itu berlaku sampai selamanya. Itu secara hukumnya, secara yuridisnya, saudara. Secara de facto ini gimana? Kenapa sebanyak orang berdosa? Banyak pertanyaan-pertanyaan datang kepada saya. Bahkan ada yang katakan, kok enak sekali ya Pak, gampang sekali. Saya katakan bahwa engkau jangan hanya melihat gampangnya dosa itu selesaikan, tapi engkau tahu ada orang yang menderita untuk menyelesaikan dosa itu. Siapa dia? Itulah Yesus, Tuhan kita. Sehingga secara de factonya Bapak Ibu, saya harus menerima Yesus. Saya harus bertobat, saya harus menerima Yesus secara pribadi. Saya harus datang kepada dia secara pribadi. Sehingga karyanya efektif bagi saya dan saudara. Yohanes 3:16 itu jelas. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia diselamatkan. Hanya yang percaya, hanya yang mau datang. Dan hanya yang mau menerima. Sudah banyak orang mendengar tentang Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah menerima? Efektifnya karya Yesus bagi hidupmu apabila engkau menerima dia secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12 itu jelas. Statusmu akan diubah. Perubahan status itu terjadi ketika engkau menerima Yesus. Dari orang berdosa
anak setan, menjadi orang yang dibenarkan menjadi anak Allah. Tapi selama engkau tidak menerima Yesus secara pribadi, maka statusmu tetap orang berdosa. Statusmu adalah anak setan. Dan engkau mati tanpa engkau menerima Yesus, maka engkau masuk ke dalam hukuman yang kekal itu. Yohanes 3:36 itu jelas. Murka Allah. Saudara tahu istilah murka Allah, orge. Seluruh kemarahan Allah terhadap Yesus, terhadap dosa manusia itu, secara sempurna telah ditimpakan semuanya kepada Yesus. Bapak Ibu, sehingga orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan tidak melihat lagi dosanya, tapi dia melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Yesus yang ada dalam diri kita itulah yang dilihat oleh Bapa, darah anak domba itu. Itu yang meluputkan kita dari kematian yang kekal, sehingga kita terhindar dari kematian. Saya kasih ilustrasi sederhana untuk saudara mungkin bisa lebih mengerti istilah ini. Bapak Ibu, saya lapar, haus. Kita tahu kita lapar, kita haus. Makanan sudah disediakan di atas meja. Itu secara yuridis, secara hukum, semua sudah tersedia. Sudah selesai dimasak, sudah dihidangkan di atas meja. Sekarang bagaimana caranya untuk supaya rasa lapar dan haus saya itu bisa selesai? Maka secara de factonya adalah saya harus mengambil apa yang telah disediakan untuk saya, dan saya harus makan dan saya harus minum, supaya lapar dan haus saya dapat diatasi. Bapak Ibu, Yesus katakan jelas sekali, saya harus ambil dan makan supaya saya tidak lapar dan haus lagi. Dalam Yohanes 7:37-38 Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, itu kata kerja. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup itu. Yohanes 7 ayat 37-38. Barang siapa percaya kepada. Jadi ini yang perlu ditekankan saudara, bukannya saudara datang ya mendengar terus selesai, bukan. Adakah tindakan saudara yang saudara ambil untuk mau berpercaya kepada Yesus? Bapak yang kasih Tuhan Yesus, itu ilustrasi sederhana yang saya bisa sampaikan tentang hukum, istilah secara yuridis dan de facto ini. Yesus sudah mati salib, sudah selesai. Itu 2000 tahun yang lalu, kita hanya memperingati. Tetapi kuasanya sampai sekarang berlaku. Hukum itu berlaku terus. Sekarang efektifnya gimana? Saya harus menerima dia. Saya harus bertobat. Maka Yesus pakai istilah itu kepada Nikodemus. Engkau harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau harus lahir baru. Bertobat. Itu kata metanoia. Bertobat. Kata suf itu putar balik. Bertobat. 180 derajat. Bertobat. Berbalik dari jalan-jalan. Orang fasik tinggalkan jalan-jalan yang fasik. Engkau yang dulu seorang pembunuh, pemabok, pencuri, pezina, penipu, engkau harus bertobat. Kalau tidak, maka dosamu itu tetap. Engkau tidak boleh bermain-main. Yesus sudah sungguh-sungguh mengorbankan hidupnya untuk engkau dan saya. Jangan kau merasa nyaman dalam dosamu. Hati-hati, ada pemahaman-pemahaman yang keliru, yang mengatakan Yesus kan sudah mati. Yohanes 3:16 itu paham universalisme. Dipakai Yesus sudah mati untuk kita. Ya udah, kita buat dosa saja. Saudara, ini hati-hati. Pengajaran-pengajaran berkembang juga berbahaya sekarang ini. Mempermainkan anugerah Allah yang besar. Saudara, apa yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 1 itu jelas. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi.
karena kita sudah mati terhadap dosa. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Bapak Ibu, menurut saya, menurut firman Tuhan ini, engkau yang menyebut dirimu orang Kristen, tapi engkau belum bertobat, belum lahir baru, maka engkau harus bertobat, lahir baru, dan engkau tinggalkan dosamu, supaya karya Kristus ini sungguh-sungguh efektif bagimu. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, pembayaran Yesus kepada Allah Bapa diterima. Bapa menerima pembayaran tunai yang dilakukan Yesus bagi kita, sehingga sekarang Bapak Ibu, kita memiliki akses jalan langsung kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Ibrani 10:22, Efesus 2:13. Kita punya jalan akses langsung menuju kepada Bapa di surga. Itu digambarkan ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua. Apa artinya ini Bapak Ibu? Itu berarti dosa tidak lagi menghambat keselamatan dan berkat yang akan kita terima dari Bapa. Dosa itu sudah disingkirkan dari kita, sehingga berkat Bapa, keselamatan dan berkat itu kita terima berlimpah-limpah di dalam Yesus. Ini yang dikerjakan Yesus kayu salib Bapak Ibu, membuka akses jalan yang tertutup. Dosa telah menutup jalan kita sampai kepada Bapa. Itu Yesaya gambarkan dengan jelas. Yesaya 59, 1 dan 2. Bukan karena telinga Tuhan tidak bisa mendengar, kurang tajam, atau tangannya kurang panjang, tapi dosa telah menutup akses jalan itu. Yesus menyelesaikan kayu salib supaya kita punya akses langsung kepada Bapa di surga, sehingga tidak perlu melalui apapun, hanya melalui Yesus Kristus. Itulah jalan kita. Kita berdoa langsung kepada Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus, karena dia jalan. Sehingga Bapak Ibu, penegasannya adalah kita tidak boleh lagi menambah apapun pada karya salib untuk supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu, salib itu sudah cukup. Engkau tidak boleh menambah dengan apapun juga. Tapi banyak orang belum mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh karya ini, karya salib. Seolah-olah mereka melakukan ritual-ritual keagamaan tertentu dengan tujuan supaya mereka selamat. Saudaraku, salib itu cukup bagi kita. Salib itu cukup bagiku. Pengorbanan Yesus di salib itu cukup bagiku, menyelesaikan semua dosaku. Sehingga tidak perlu lagi membawa korban apapun untuk engkau menyelesaikan dosamu. Cukup engkau membawa hati. Ketika teman-teman saya pelayanan di Bali, mereka bertanya, Pak Pendeta, kalau percaya Yesus, kita bawa apa? Bahasa sesajen? Saya katakan tidak. Yesus tidak membutuhkan sesajen. Yang Yesus butuhkan hanya hatimu. Hatimu yang dibawa kepada Yesus. Dan engkau tidak perlu menambah apapun lagi pada salib itu. Seringkali orang merasa dia harus berbuat sesuatu lagi supaya dia bisa diselamatkan. Saudara, salib itu cukup menyelamatkan engkau. Sehingga saudara, sebaliknya kita beribadah, kita melayani, kita mengasihi, itu oleh karena kita telah diselamatkan, bukan untuk supaya diselamatkan. Engkau berbuat baik bukan supaya engkau diselamatkan, bukan. Engkau berbuat baik karena engkau sudah diselamatkan dan memang engkau harus berbuat baik. Itulah penegasan Efesus 2 ayat 10. Engkau diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau melakukan ini dan itu supaya engkau punya jasa, supaya engkau bisa diselamatkan. No. Engkau diselamatkan karena anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-9 itu jelas sekali. Engkau diselamatkan karena anugerah.
Dan itu bukan hasil usahamu. Engkau tidak punya usaha apapun yang bisa engkau tambahkan kepada salib itu supaya engkau selamat. Tidak. Hanya semata-mata karena anugerah. Anugerah. Hanya karena anugerah. Grace. Anugerah Allah itu cukup bagimu. Sehingga saudara, apa tanggung jawabmu terhadap Yesus yang telah mati? Tanggung jawab kita, itulah kita hidup untuk kebenaran. Itu dikatakan 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran, itu berarti karakter Yesus, tabiat Yesus, kasih Yesus harus hidup di dalam engkau. Dan engkau harus mempraktekkan itu. Intinya kemarin saya katakan di hari Minggu, itulah kasih. Hiduplah dalam kasih itu. Karena kasih itu sampai ke surga. Semua akan berlalu. Tinggal kekal hanyalah kasih. 1 Korintus 13:13. Bapa yang kasih Tuhan Yesus Kristus, engkau mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Dan engkau mengerjakan kebenaran itu sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sehingga Bapa yang kasih Tuhan Yesus, implikasi dari pekerjaan Yesus salib tadi sudah saya sampaikan. Saya ulang sekali lagi saudara, bahwa dosamu sudah diselesaikan. Dan Yesus menyelesaikannya sempurna di kayu salib. Yang dia kerjakan itulah dia membatalkan, menghancurkan, membuat tidak lagi berguna, tidak berdaya. Dan dia telah menghapuskan seluruh tuntutan-tuntutan hukum Taurat dan seluruh pekerjaan setan, iblis, roh jahat atas kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8, 1 dan 2, manusia yang percaya Yesus bebas dari hukuman dan intimidasi iblis, termasuk dari hukuman yang kekal murka. Sehingga kita tidak perlu takut pada ancaman-ancaman kuasa kegelapan setan, iblis, roh jahat. Saudara, masih banyak orang takut kepada setan. Makanya masih banyak orang takut kepada orang yang mati sampai sekarang ini. Dia lebih takut kepada orang yang sudah mati, roh orang mati, daripada kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan banyak orang Kristen tetapi mereka hidupnya masih sinkritisme. Mereka tidak lebih takut kepada Tuhan, tapi mereka lebih takut kepada orang mati. Sehingga mereka masih membawa persembahan-persembahan kepada orang mati, sesajen-sesajen, memperbaiki kuburan-kuburan orang mati, memperindah, membuat tugu-tugu, dengan pemikiran kalau mereka melakukan itu maka mereka tidak diganggu oleh roh jahat. Saudara, ini keliru sekali. Itu berarti engkau masih hidup dalam intimidasi kuasa kegelapan. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh di sini. Karena yang dikerjakan Yesus kayu salib adalah dia mempermalukan habis-habisan iblis di kayu salib. Dia melucuti. Itu dalam Kolose yang kita baca tadi. Sudah dilucuti, itu kata dilucut, ditelanjangi. Jadi bukan iblis mempermalukan Yesus, Yesus yang mempermalukan iblis, dilucuti. Itu seperti tentara yang kalah perang, dilucuti semua persenjataannya. Itu yang dikerjakan Yesus di kayu salib, melucuti setan dengan segala senjata-senjata setan yang mengintimidasi kita. Sudah selesai di kayu salib. Sehingga engkau tidak perlu takut pada ancaman dan intimidasi setan. Dan iblis juga sudah dipermalukan. Sehingga engkau jangan sekali-kali tunduk kepada kuasa setan. Jangan sekali-kali engkau takut kepada kuasa setan. Karena roh dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan saudara tahu apa yang dikerjakan Yesus untuk iblis sekarang? Iblis sekarang adalah tawanan, diikat oleh Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, Alkitab katakan iblis itu ditaruh di bawah kaki saudara dan saya. Roma 16 ayat 20, kita coba cek ayat ini. Jadi iblis ada di bawah kaki kita.
Jadi saya heran kalau orang masih takut iblis, takut setan, takut orang mati. Kita lihat ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita menyertai kami. Segera menghancurkan iblis di bawah kaki. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, karena saliblah maka kita bebas dari cengkeraman kuasa dosa yang membawa maut. Saliblah yang menyebabkan saya bebas merdeka. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu, dalam masa perenungan kita tentang Jumat Agung ini, betul-betul kita mensyukuri, terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa apa yang sudah Engkau kerjakan bagiku di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu, saya harap lewat renungan kita ini, mari Bapak Ibu kita bergerak maju, semangat, karena iblis sudah kalah, termasuk menghadapi COVID-19 ini. Mari kita semangat, mari kita tetap kuat, dan kita terus waspada dan berjaga-jaga. Tapi percayalah saudara, jangan engkau kalah oleh karena COVID ini. Engkau takut pada ancaman COVID ini, tapi takutlah hanya kepada Tuhan. Dan mari berdiri kokoh di atas dasar firman Allah. Jangan engkau gentar menghadapi dunia, karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Selamat merayakan Jumat Agung dan siap menyambut hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Yesus yang akan kita rayakan pada hari Minggu pagi. Hari kemenangan. Dan percayalah, dan kematian Yesus di salib ini, kita bersama dengan Dia, kita menang. Dan Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang karena Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah sampaikan. Roh Kudus bekerja dan menolong kami supaya kami mengerti sungguh-sungguh firman ini, dan kami tidak bermain-main dengan dosa, karena Yesus, Engkau telah menyelesaikan semua dosa kami. Kami tidak boleh lagi bermain-main dan melukai hati-Mu dengan hidup sembrono, hidup yang terus-menerus berkubang dalam dosa. Tuhan, tolong kami sebagai orang Kristen, orang percaya, mengerti firman ini sungguh-sungguh, sehingga kami takut dan gentar hanya kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di masa raya Jumat Agung dan menjelang Paskah ini Tuhan, kebangkitan-Mu. Kami betul-betul menghayatinya, merenungkannya. Dan kami tidak boleh kalah dengan dosa, dengan iblis, karena Engkau telah mengalahkan. Roh kami lebih besar pada roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya satu kata kami katakan kepada Engkau, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Jemaat akan melakukan aktivitas mereka lagi. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Berkat pengorbanan-Mu, karya-Mu, darah-Mu tercurah untuk kami semua. Berkat-Mu dari sorga berlimpah-limpah untuk kami. Engkau mati kayu salib membuka akses jalan langsung kepada Bapa di surga. Akses jalan langsung ke surga. Sehingga berkat keselamatan itu jadi bagi kami semua Tuhan. Jadi bagian kami semua. Berkat Abraham di dalam Tuhan Yesus itu jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus. Hiduplah dalam firman Allah yang kau dengarkan hari ini. Ingat, Dia telah menyelesaikannya bagiku. Tetelestai, sudah selesai. Sehingga tidak berhutang pada apapun dan siapapun selain hanya kepada Yesus. Lakukanlah firman Allah ini. Hiduplah di dalam, teruslah jadi berkat. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas engkau dan saya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, person Allah Roh Kudus, turun menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di hari Minggu pagi.
Dan Bapak Ibu terus mempersiapkan diri untuk menyambut hari kebangkitan, hari kemenangan Yesus bagi kita. Shalom, amin. Tuhan Yesus memberkati.